Saya Metia Kartikasari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai leverage dan fundamental dari modal kerja. Leverage secara harfiah artinya adalah pengungkit. Dalam istilah keuangan yang dimaksud dengan leverage adalah dampak dari fixed cost terhadap pengembalian yang dimiliki pemegang saham. Fixed cost di sini adalah biaya yang tidak meningkat ataupun menurun dari perubahan penjualan perusahaan. Perusahaan tetap harus membayar biaya tetap ini, baik dalam kondisi baik ataupun kondisi buruk. Leverage dalam perusahaan terdiri dari operating leverage dan financial leverage. Leverage ini dapat dihasilkan dari biaya operasi perusahaan, seperti biaya yang dihasilkan dari pembelian, menjalankan pabrik, atau perlengkapan. Leverage ini juga bisa dihasilkan dari pendanaan, seperti biaya untuk membayar hutang kepada pihak ketiga. Tabel ini adalah bentuk dari laporan laba rugi yang menunjukkan pengelompokan atas operating leverage dan financial leverage. Operating leverage sangat berkaitan dengan hubungan antara penjualan dan pendapatan sebelum pajak dan bunga sebelum EBIT. Perhitungan biaya atas operasi perusahaan seperti harga pokok produksi atau sedikit perubahan dari penjualan, berapa banyak akan menghasilkan perubahan pada EBIT. Financial leverage sangat berkaitan dengan hubungan antara EBIT dan earning per share atau EPS. Pada laporan laba rugi ini dapat dilihat bahwa pengurangan dari EBIT menjadi EPS melibatkan bunga, pajak, dan dividen saham preferen. Pajak merupakan biaya variabel karena jumlahnya tergantung dengan tingkat laba perusahaan. Sedangkan biaya bunga dan biaya dividen saham preferen biasanya tetap. Ketika biaya bunga dan dividen saham preferen lebih besar jumlahnya, perubahan sedikit saja dari EBIT akan menghasilkan perubahan yang sangat besar pada EPS. Degree of Operating Leverage atau DOL adalah pengukuran nominal atas operating leverage. Ketika DOL lebih besar daripada 1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat operating leverage. Ada dua cara dalam menghitung DOL sebagai berikut, di mana Q adalah jumlah unit terjual, P adalah harga jual, VC adalah variable cost, dan FC adalah fixed cost. Degree of Financial Leverage, DFL, adalah pengukuran nominal atas financial leverage. Ketika DFL lebih besar daripada 1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat financial leverage. Ada dua cara dalam menghitung DFL sebagai berikut, di mana EBIT adalah penghasilan sebelum biaya bunga dan pajak, I adalah biaya bunga, PD adalah saham preferen yang dibagikan ke pemegang saham, dan T adalah persentase pajak. Untuk menghitung degree of total leverage yang merupakan kombinasi dari degree of operating leverage dan degree of financial leverage, cara yang paling mudah adalah dengan mengkalikan degree of operating leverage dengan degree of financial leverage. Degree of total leverage adalah kombinasi dari operating dan financial leverage, merupakan kombinasi dari seluruh biaya tetap di perusahaan dalam kaitannya dengan dampak dari perubahan penjualan terhadap EPS. Cara menghitung total leverage adalah dengan mengalikan operating leverage dengan financial leverage. Jumlah leverage baik operating maupun financial mempengaruhi risiko, pengembalian, dan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, semakin tinggi leverage akan meningkatkan risiko dan pengembalian, dan semakin rendah leverage akan mengurangi risiko dan pengembalian. Nilai perusahaan terpengaruh dari derajat operating leverage dan dari komposisi struktur modal. Dengan demikian, manajemen harus berhati-hati untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan semakin tingginya biaya tetap perusahaan. Karena semakin tinggi biaya tetap perusahaan, maka akan semakin tinggi juga risiko yang akan diemban oleh perusahaan. Keputusan besar yang berkaitan dengan struktur biaya operasi dan struktur biaya modal harus diperhatikan baik-baik, karena erat hubungannya dengan nilai perusahaan. Perusahaan sebaiknya hanya mengimplementasikan leverage dan struktur modal yang konsisten dengan tujuan utama perusahaan, yaitu meningkatkan harga saham. Sekian dan terima kasih.